Ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari member paket berhenti PMO. Dia konsultasi dengan saya melalui email. Dia bertanya gini, Bang, apakah VCS dengan pacar itu termasuk relapse? VCS ya, mungkin Anda juga tahu ya VCS itu apa. Nggak usah saya jelasin apa itu VCS. Dan secara singkat saja ya, apakah VCS itu termasuk relapse? Tentu saja relapse. Karena kenapa? Biasanya sih aktivitas orang-orang melakukan VCS itu kan sambil bermasturbasi ya. Sambil masturbasi ngeliatin layar, teleponan sama seseorang, entah sama pacar atau mungkin sama orang asing tuh ya. Kan banyak juga jasa jasa orang-orang yang jualan VCS gitu, yang ada di Twitter itu banyak banget yang nawarin. Kenapa ini bisa disebut relapse? Ya tentu saja relapse karena kalau berhubungan dengan konteks NoFap PMO itu kan ada aktivitas masturbasi ya. Meskipun katakanlah gini, di konteks pornografi itu bisa disebut, kalau misalnya pornografinya itu kan kecanduan pornografi ketika kita melihat orang asing, melihat orang yang tidak ada hubungan emosional dengan diri diri kita, itu mungkin sedikit lebih baik karena Anda melampiaskan hawa nafsu itu pada seseorang yang Anda kenal, yang secara hubungan emosional itu Anda tahu itu siapa, pacar Anda gitu ya. Ini kembali lagi saya disclaimer ya, ini tidak ada hubungannya dengan ini, kita tidak usah ngomongin norma, kita tidak usah ngomongin agama, tidak usah ngomongin benar atau salah ya. Karena tentu saja menurut saya ini juga termasuk salah, termasuk dalam zina juga ya. Jadi bisa dibilang tetap relapse. Tapi kita melihat sisi sisi lain ya dari ini ya. Kita coba gali lebih dalam lagi. Kalau misalnya Anda, nggak cuman member saya, kalau cuman misalnya Anda itu seorang yang dulu pecandu porno akut, Anda lihat orang asing, Anda lihat pemain porno bule, Anda lihat pemain porno Jepang yang Anda nggak kenal sama sekali, nggak ada hubungan emosional di situ, nggak ada ikatan di situ. Kemudian Anda sekarang mengganti kecanduan buruk tersebut ke kecanduan buruk lain, yaitu VCS dengan pacar Anda, itu sedikitlah lebih baik lah karena ada hubungan emosional, ada hubungan batin antara Anda dengan pacar Anda, dan tentu saja ada konsen gitu kan, ada persetujuan. Lain halnya kalau misalnya Anda itu VCS dengan orang yang berjualan jasa, karena itu ada orang yang Anda kenal, nggak ada hubungan emosional sama sekali. Sekali lagi, ini bukan soal benar atau salah ya. Saya berbicara dalam proses recovery, proses penyembuhan. Kalau misalnya dulu Anda itu pecandu porno akut, itu sedikit lebih baik. But buat progres lah. Paling nggak Anda udah berani pacaran, paling nggak Anda berani berhubungan dengan seseorang. Sekali lagi, bukan benar atau salah gitu ya. Karena saya juga pernah mendapatkan email dari seorang yang sudah menikah, tapi dia sekarang sedang istilahnya LDM, long distance marriage, dan godaan untuk berzina, untuk pesan kayak michat, untuk booking out open BO di tempat kerjanya sekarang tuh sangat besar gitu ya. Dan dia nggak mau nonton pornografi. Akhirnya dia pun semacam melakukan video call VCS tadi dengan istrinya. Tapi ini kan konteksnya rumah tangga ya, konteksnya rumah tangga. Sedangkan pacaran ya kembali lagi, kita bukan berbicara norma agama ya, karena tentu saja salah. Tapi ada sisi positif lah, sisi positif sedikit. Saran saya adalah kalau misalnya Anda masih ketagihan hal seperti itu, karena ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan pornografi ya. Ada bedanya sedikit, tapi samanya juga ada. Karena sama saja Anda itu melampiaskan hawa nafsu Anda itu pada layar gitu ya. Pornografi juga di layar. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Cuman bedanya yang satu punya ikatan batin, yang satu nggak. Cuman itu doang. Saran saya adalah cobalah komunikasikan dengan pacar Anda. Kalau misalnya Anda itu sekarang lagi proses di tahap recovery kecanduan PMO, karena saya yakin banyak juga pasangan yang nggak cuman cowoknya doang yang mau, tapi ceweknya juga mau. Ini Anda butuh sebuah komunikasi, Anda butuh sebuah visi dan misi yang jelas. Yang penting tuh Anda tahu tujuannya jelas. Saya yakin pasangan Anda itu pasti memahami lah. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar prianya yang mau ya,
Bahkan kadang cewek juga banyak yang mau kayak gitu. Karena saya sendiri juga pernah mendengarkan curhatan dari teman-teman yang seperti itu. Jadi ya jangan terlalu kaget. Dan ya mungkin kalau misalnya saran kedua, kalau misalnya Anda memang serius dengan pacar Anda, berpikirlah untuk ke tahap yang lebih serius, yang lebih bagus gitu ya. Karena itu bisa sedikit lebih baik dalam proses recovery Anda. Meskipun ya pelan-pelan, kalau misalnya Anda itu, tapi it's better lah. Anda udah keluar dari kecanduan pornografi dan ini adalah hal yang sangat bagus. Dengan Anda menikah ke jenjang tahap yang lebih serius, proses recovery Anda itu jadi jauh lebih sempurna. Asalkan Anda udah bisa lepas dari pornografi ya. Problem terbesar sebenarnya adalah di pornografi. Pornografi itu yang sangat merusak. Masturbasi juga merusak, tapi yang paling mengakar adalah pornografinya. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Silahkan klik link yang ada di deskripsi. Paket berhenti PMO saya sudah rangkum semuanya. Anda juga bisa mendapatkan konsultasi melalui email bersama saya dan join grup WhatsApp. Sampai jumpa di video berikutnya.